先例一族。速来觐见。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Renegade Immortal episode ke-135, yang dimana pada cerita sebelumnya Walin telah menundukkan keluarga Sun dengan keluarga Sun yang mau untuk membayar kompensasi karena telah mengganggu Walin, yaitu dengan berupa 200.000 batu giok peri. Dan singkat cerita, para anggota leluhur dari planet Ranjun, mereka tertarik kepada Walin untuk menjadikan Walin sebagai kambing hitam dari permasalahan mereka dengan keluarga Huan. Ya, singkat cerita, Walin mengetahui niatan tersebut karena telah berkomunikasi dengan Sun Tai, yang intinya jika Walin mengambil pil pelelangan tingkatan 8 dari pelelangan keluarga Sun, maka Walin akan terlibat masalah dengan masalah dari keluarga Huan. Dan Walin pada akhirnya menerima tawaran tersebut karena Walin yang membutuhkan pil itu untuk peningkatan ranahnya, dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan penawaran Walin kepada pil tingkatan 8 dari Pavilion Bouhe, yang dimana Walin hanya menawarkan pil tersebut dengan harga satu buah dari batu perigiok yang awal harganya 10.000 batu perigiok. Hal ini pun seketika membuat sang wanita pembawa acara pelelangan itu kebingungan hal apa yang harus ia pilih, karena tawaran Walin merupakan tawaran provokasi yang untuk mempermalukan Pavilion Bouhe mereka. Jika Pavilion Bouhe menerima tawaran Walin, maka Pavilion Bouhe sama saja telah kehilangan harga dirinya di hadapan semua orang, dan semua orang juga akan mengetahui kalau pil tingkatan 8 ini adalah jebakan. Tetapi sang wanita juga tidak bisa mengungkiri bahwasanya ia telah mendapatkan tugas dari kepala mereka untuk menyuruh pil tingkatan 8 ini harus bisa terjual dan didapatkan oleh orang lain. Dan di sana Sun Qi yang merespon tawaran Walin dengan mengatakan bahwasanya Walin sangat mengagumkan, seolah-olah Sun Qi memberikan pujian kepada Walin karena Walin mengetahui permainan dari mereka. Dan setelahnya pada akhirnya wanita pembawa acara pelelangan mau tak mau menerima tawaran Walin karena lebih penting Walin harus mendapatkan pil ini daripada harganya. Yang langsung pun pertukaran terjadi, yang dimana Walin hanya memberikan satu buah peri batu giok dan Walin mendapatkan pil tingkatan 8 tersebut. Yang hal ini pun seketika membuat semua orang di sana menjadi sangat kaget dengan pemandangan yang tidak wajar ini. Dan setelah mendapatkan pil tersebut, Walin berpamitan dengan Sun Qi, yang setelahnya Walin langsung menghilang. Di tengah perjalanan Walin tiba-tiba saja dihentikan oleh Sun Tai, yang di sana Sun Tai ternyata memberikan harta yang ia miliki kepada Walin, yang dimana harta tersebut berupa 50.000 batu perigiok dan juga pengetahuan sepanjang umur hidupnya Sun Tai. Yang di sini Sun Tai ia sudah menyerah dengan kultivasinya yang tidak akan bisa kembali lagi, yang jadinya Sun Tai memberikan harta yang ia miliki kepada Walin karena Walin akan bisa untuk memanfaatkan hal tersebut. Dan setelahnya pun Sun Tai pergi dari sana. Tetapi di sini Walin yang melihat situasi ini, justru ia melihat bahwasanya ini sebuah situasi pencerahan, yang dimana pencerahan dari sebab akibat, yang dimana contohnya Sun Tai dulunya pernah memberikan perilakuan buruk kepada Walin, tetapi tak disangka Sun Tai sekarang justru semakin terpuruk daripada Walin. Yang pencerahan sebab dan akibat ini pada akhirnya memberikan pencerahan juga kepada domain hidup matinya Walin.孙太心不二之子，便是他梦，昨日之因。 Setelahnya Walin ia melakukan retreat untuk terobosan ranahnya dengan menggunakan 300.000 batu perigiok yang ia miliki dari semua perkumpulan sebelumnya. Yang di sini Walin yakin dengan jumlah batu perigiok sebanyak itu, maka Walin akan bisa untuk menerobos ascendant tahapan menengah. Yang langsung pun Walin memanfaatkan seluruh batu giok peri yang ia miliki untuk meningkatkan kekuatannya, yang dalam proses tersebut memberikan efek yang sangat dahsyat yang bahkan sampai dirasakan oleh 3 leluhur dari planet Ranjun. Dan singkat cerita, peningkatan Walin dalam kekuatan abadinya telah berhasil.
yang di sini pun Walin hanya tinggal perlu memperlengkapinya, yaitu dengan melengkapi dengan konsep artistik domainnya. Baru setelah itu Askenden tahapan menengahnya Walin sempurna, dan di sini Walin juga berniat untuk memberikan pembelajaran kepada ketiga leluhur dari planet Rajun yang telah mencoba untuk menjebak dirinya. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja leluhur dari keluarga Ran, yaitu Ran Suefeng, datang ke tempat Walin. Yang di sana Ran Suefeng dibuat kaget karena ia mengetahui kalau Walin dalam proses untuk terobosan Rana Askenden tahapan menengahnya. 把我卷入事件之中，心中有数。想必这3个人一试便知。 Yang di sana leluhur dari keluarga Ran langsung mencoba untuk menyerang Walin agar bisa menundukkan Walin, tetapi Walin langsung melakukan serangan cepat menggunakan Guardian Celestialnya. Yang dengan hanya sekali serangan mampu untuk membuat leluhur dari keluarga Ran langsung terpukul mundur, yang bahkan leluhur dari keluarga Ran mengetahui bahwasanya serangan sebelumnya bisa untuk langsung menewaskan dirinya, tetapi dirinya masih hidup, yang menandakan Walin sengaja untuk membiarkan dirinya hidup. Hal ini semakin membuat leluhur keluarga Ran penasaran dengan kekuatan sebenarnya Walin. Walin pun langsung memojokkan leluhur keluarga Ran dengan bertanya kepada ia, apakah kamu merupakan dalang yang telah mencoba untuk menyeretku dalam masalah kalian? Leluhur keluarga Ran langsung menghormati Walin dan juga mengakuinya. Ia beralasan kalau ia sekarang sudah sangat mentok kebingungan dari masalah keluarga Huan, yang mau tak mau leluhur keluarga Ran harus meminta bantuan kepada Walin, ataupun Walin di sini dikenal sebagai Sumo. Tetapi di sana Walin langsung memberikan jawaban kepada mereka bahwasanya ia bersedia untuk membantu mereka, tetapi adanya bayaran. Yang hal itu pun membuat leluhur keluarga Ran menjadi kaget karena tak disangka Walin yang mau untuk membantu mereka. 只因幻家势大，道友的意思是远远不够。 Yang Walin mengatakan kalau ia menginginkan 90% batu perikiok yang dimiliki oleh keluarga Ran, dan juga setelahnya Walin menyuruh kepada keluarga Sun dan juga keluarga Zhou keluar karena Walin tahu mereka sedang mengintip. Yang langsung pun kedua leluhur tersebut keluar dan Walin meminta bayaran dari mereka juga, yang dimana keluarga Sun dimintai 70% bayaran dan keluarga Zhou dimintai 90% bayaran juga. Tidak hanya itu, seluruh harta yang telah diambil oleh ketiga leluhur ini dari keluarga Huan, termasuk dengan pil tingkatan 8 sisa lainnya, Walin meminta semua harta itu diserahkan kepada Walin, serta Walin meminta jaminan dari mereka jika dirinya nantinya di masa depan nanti kekurangan batu giok peri, maka ketiga keluarga ini harus menyediakan batu peri giok tersebut. 需求请成，你们3家，你们便自求多福。 Walin hanya memberikan tawaran, tidak memaksa. Jika mereka menerima, Walin akan mau untuk membantu mereka menghadapi masalah dengan keluarga Huan. Tetapi jika mereka menolak, maka mereka tinggal pikir sendiri bagaimana mereka bisa menghadapi masalah dari keluarga Huan. Yang di sini pun Walin telah berhasil untuk memutar balikan situasi yang awalnya Walin diniatkan untuk menjadi kambing hitam dari ketiga leluhur planet Rajun ini, tetapi sekarang Walin memanfaatkan hal ini untuk merampok mereka dengan secara sukarela. 一件不少，全部交给。若日后我修炼所需仙玉仍是不足，还有。 Leluhur keluarga Sun orang pertama yang langsung menyetujui tawaran Walin dan langsung pun diikuti oleh leluhur dari keluarga Ran. Tetapi untuk leluhur dari keluarga Zhou, ia awalnya berat hati karena permintaan Walinnya sangat banyak. Tetapi karena desakan dari leluhur keluarga Sun dan juga leluhur keluarga Ran, leluhur keluarga Sun juga pada akhirnya menerima tawaran Walin. Dan di sini pun mereka bertiga hanya bisa berharap kepada Walin untuk bisa menepati janjinya melindungi mereka dari masalah keluarga Huan. Dan langsung pun mereka bertiga memberikan semua bayaran mereka kepada Walin. Setelah menerima semua itu, Walin menyuruh kepada mereka untuk tidak mengganggu dirinya terkecuali hal yang mendesak, dan jika keluarga Huan telah datang, maka Walin akan berani untuk bergerak sendiri menghadapi mereka. Ketiga leluhur itu puas dengan pilihan Walin dan setelahnya mereka berpisah. Walin pun melakukan retreat untuk memeriksa seluruh harta yang ia dapatkan. Yang pertama, Walin memeriksa token identitas yang dimiliki oleh keluarga Huan, yang di sana Walin mengetahui kalau token itu walaupun dari luar terlihat sederhana, tetapi di dalamnya adanya formasi yang terhubung dengan jiwa penggunanya, yang artinya bisa untuk mendeteksi penggunanya hidup atau mati. Yang hal inilah cara dari keluarga Huan bisa mengetahui apakah keluarga mereka ada yang tewas pada misi mereka. Dan selanjutnya Walin melihat adanya sebuah token informasi, yang di dalam token informasi itu Walin melihat pemilik dari harta ini sebelumnya berada di sebuah planet terpencil yang tampaknya ia berada di kondisi terluka, tetapi ia langsung menuliskan pesan ke dalam token informasi
informasi itu bahwasanya ia menemukan sebuah lokasi yang disebut sebagai planet Yunxia yang memiliki kandungan dari esensi logam vena api. Hal ini pun seketika membuat Walin langsung menjadi sangat kaget karena esensi dari logam vena api merupakan bagian dari mutiara Tiannya Walin, dan hal ini pun membuat Walin sangat tertarik dengan planet Yunxia ini. Walin pun langsung meminta kepada Sun Ce untuk memberikan informasi mengenai peta lokasi dari sistem bintang oleh Vansar untuk bisa mencari keberadaan dari planet Yunxia ini. Dan singkat cerita, Walin pun telah mendapatkan informasi dari Sun Ce dan Walin bisa menemukan lokasi keberadaan dari planet Yunxia tersebut. Dan Walin pun langsung mencoba untuk langsung OTW ke sana. Tetapi di saat itu Walin dihentikan oleh 3 leluhur dari planet Ranjun, yang di sana mereka kaget karena Walin hendak untuk pergi meninggalkan planet Ranjun yang mungkin saja Walin malah kabur dari tanggung jawab mereka. Apalagi permasalahan dari keluarga Huan yang sudah semakin dekat. Walin menenangkan kepada mereka dengan nadanya yang tajam bahwasanya dirinya tidak akan lari. Dan tak lama kemudian utusan dari keluarga Huan muncul, yang dimana itu adalah Huandong. 速来觐见。 yang ia berniat untuk memberikan pembelajaran kepada planet Ranjun, yang di sana pun ia langsung memberikan tekanan kepada ketiga leluhur dari planet Ranjun. Walin langsung menyelamatkan ketiga leluhur tersebut, yaitu dengan Walin menyerang Huandong yang sampai membuat Huandong terjatuh dan membuat ketiga leluhur dari planet Ranjun bisa terselamatkan dari tekanan Huandong. Huandong langsung mencoba untuk menyerang Walin, tetapi Walin langsung menyerang Huandong menggunakan teknik dari jari mautnya yang telah ditingkatkan juga dengan esensi guntur celestial yang membuat serangan itu semakin mematikan, yang membuat Huandong langsung berada di kondisi kritis dan ia menyadari kalau ia tidak akan bisa menang melawan Walin. Huandong pun langsung mencoba untuk kabur dari sana, tetapi Walin tidak membiarkan hal itu. Walin langsung menangkap Huandong dengan menggunakan formasi dari 7 pedang lintian Huo miliknya. Yang formasi pedang itu bergabung menjadi satu menjadi naga cilin, yang pada akhirnya serangan Walin bisa untuk menjatuhkan Huandong, dan pada akhirnya Huandong pun berhasil ditundukkan oleh Walin. Di sana pun leluhuran yang melihat kemampuan Walin yang langsung tidak menyesal karena telah meminta perlindungan dari Walin yang kekuatannya sudah sangat kuat. Dan di sana leluhuran bertanya kepada Huandong kenapa Huandong datang ke sini. Huandong pun langsung menjawab dengan kesal, seharusnya kalian sudah lebih tahu daripada diriku. Tidak perlu kalian berpura-pura tidak tahu dan mencoba untuk menghindari masalah. Yang di sana Huandong langsung mengatakan bahwasanya kalian bertiga telah berada dalam masalah keluarga Huan karena kalian yang telah menewaskan anggota keluarga Huan, dan hukumannya akan diberikan kepada ketiga keluarga ini, yaitu keluarga Zhao, keluarga Sun, dan juga keluarga Ran adalah pemusnahan. Hal ini pun seketika membuat mereka menyadari bahwasanya benar keluarga Huan sudah sangat menyimpan dendam kepada planet Ranjun, yang artinya mereka tidak memiliki pilihan lain selain untuk melawan untuk bertahan hidup. Leluhur keluarga Ran meminta kepada Walin untuk menyerahkan Huandong kepada mereka, yang Huandong pun langsung menyuruh kepada Walin untuk tidak ikut campur dalam masalah ini, karena jika Walin ikut campur maka leluhur dari keluarga Huan akan ikut turun tangan langsung untuk menyelesaikan masalah ini. Yang ia memberitahu kalau leluhur dari keluarga Huan telah berada di ranah tahapan kedua ataupun Nirvana Scratcher. Hal ini pun membuat mereka kaget, tetapi Walin masih dengan santai meresponnya, dan setelahnya Walin pun menyerahkan Huandong kepada ketiga leluhur dari planet Ranjun. Dan untuk Walin sendiri, ia memiliki urusan lain untuk pergi ke planet Yunxia, yaitu mengenai vena logam api. Di saat ketiga leluhur berniat untuk menangkap Huandong, tiba-tiba saja Huandong mengancam kepada mereka bahwasanya tuannya, yaitu Huame, akan memberikan balas dendam kepada mereka, yang Huandong juga menjelaskan kalau Huame merupakan anggota baru dari keluarga Huan. Walin yang mendengar nama Huanme ini merasa tidak asing, dan Walin pun bertanya kepada Huandong siapa nama asli dari Huanme. Huandong memberikan tawaran jika Walin mau informasi, maka Walin harus membebaskan dirinya dulu. Walin tidak peduli dengan tawaran itu, ia langsung mencari tahu sendiri dengan melakukan teknik pencarian ingatan.
walinya melihat ingatan Huandong seketika dibuat kaget karena ternyata yang dimaksud oleh Huami ini adalah Liu Mei. Yang di sini Walin mengakui kalau Liu Mei ini terlalu beruntung karena sekarang sudah memiliki keuntungan untuk bergabung dengan anggota keluarga Huan. Dan di sana saking kesalnya Walin langsung menewaskan Huandong. Hal ini pun seketika membuat Sun Si menjadi khawatir karena jika Huandong tewas maka artinya leluhur dari keluarga Huan akan mengetahui hal ini dan malah akan semakin membuat keluarga Huan marah. Wali menenangkan kepada mereka bahwasanya ia akan melindungi mereka, tetapi untuk 3 bulan ke depan Wali ingin pergi meninggalkan planet Rayun sebentar. Setelahnya ia akan kembali untuk melindungi mereka. Di lokasi dari keluarga Huan, di sana mereka telah mengetahui Huandong yang telah ditewaskan oleh planet Rayun. Hal ini seketika membuat keluarga Huan menjadi sangat kesal kepada planet Rayun, dan di sini pun para penatua dari keluarga Huan meminta kepada leluhur mereka untuk langsung mengarahkan pasukan mereka memberikan serangan besar kepada planet Rayun untuk memusnahkan planet Rayun. Leluhur Huan Wuqing menjawab bahwasanya planet Rayun merupakan planet yang kecil yang dimana mereka bisa untuk menyelesaikan masalah ini dengan hanya semudah membalikan telapak tangan. Tetapi di sini leluhur Huan Wuqing ia justru memiliki sebuah ide yang berbeda yang dimana Huandong merupakan tanggung jawab dari Huan Mei, dan di sini Huan Wuqing ingin untuk memberikan tugas ini kepada Huan Mei, tetapi para penatua lainnya tidak setuju karena Huan Mei sendiri masih belum sepenuhnya menyelesaikan garis keturunan dari keluarga Huan mereka. Tetapi Huan Wuqing langsung menjawab bahwasanya mereka harus menyelesaikan itu dengan segera, yaitu sekarang. Yang di sana para penatua keluarga Huan mereka tidak bisa melawan dan mereka semua mematuhi perintah dari Huan Wuqing. Dan Huan Wuqing menambah jika Huan Mei telah berhasil untuk menyelesaikan garis keturunan keluarga Huan mereka, maka Huan Mei akan bisa menyelesaikan tugas ini dan akan memiliki kontribusi besar pada keluarga Huan mereka. Yang di sini tampaknya bias dari leluhur keluarga Huan Wuqing sudah terpengaruh oleh teknik yang dimiliki oleh Huan Mei, yaitu domain dari 10.000 ilusi ataupun domain pesona. Dan sedangkan untuk Walin, ia akhirnya telah sampai di planet dari Yunxia, yang di sana pun Walin sudah tidak sabaran untuk menemukan pena logam api yang akan bisa melengkapi dari mutiara tiannya Walin. Tetapi sayangnya setelah Walin memasuki planet Yunxia, cerita dari serial Donghua Rinjin Immortal 135 bersambung. Dan untuk kelanjutan ceritanya kita akan melanjutkan lagi di minggu depan besok. Dan seperti biasa Mimin mengingatkan kalau cerita ini merupakan dongeng fiksi yang bertujuan sebagai penghibur saja yang berasal dari karangan novel. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya!